Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, diakon, para romo, secara khusus kepada tamu istimewa kita ya, dari kongregasi MSF, pimpinan umum mereka, Minister Jenderal bersama dengan wakilnya, dan juga bersama dengan Minister Provinsial yang baru terpilih pada kapitel yang baru lewat, bersama dengan seluruh keluarga besar dari Diakon Urbanus Sila yang datang dari tempat yang jauh. Kita diliputi rasa sukacita yang luar biasa. Tidak sering kita melihat jumlah pastor yang banyak seperti ini. Tidak setiap tabisan dari seorang pastor bisa dihadiri, didukung oleh boleh dikatakan satu provinsi, bahkan utusan dari persaudaraan internasional yang diwakili oleh Minister Jenderal dan Dewannya hadir saat ini. Sungguh merupakan suatu yang istimewa. Istimewa karena juga jabatan yang akan diterima oleh saudara kita yang akan ditabiskan ini bukan merupakan suatu jabatan yang sederhana, tetapi merupakan suatu jabatan yang luhur dan mulia. Kita yang hadir di sini, keluarga terutama yang sudah menyerahkan Diakon Urbanus ini, merupakan suatu boleh dikatakan berkat dan rahmat bagi gereja. Terima kasih karena sudah mempersembahkan diakon ini untuk ditabiskan pada hari ini. Kalau kita simak baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan-bacaan kitab suci yang disampaikan kepada kita pada upacara pentabisan yang istimewa ini, kiranya kita dapat menangkap dengan jelas apa itu identitas, apa itu tugas yang diemban oleh seorang yang menerima tabisan sebagai seorang imam. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Sejak dari kandungan ibunya sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan juga yang sudah membuat dia menjadi pribadi yang kuat, yang bijak, yang suaranya bagaikan pedang, untuk mewartakan kebaikan, untuk menghibur, menyemangati umat. Dan dia sadar bahwa segala kekuatannya itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat segala-galanya, yang memberikan segala-galanya, yang memilih dan memberikan tugas tanggung jawab yang istimewa yang memampukan dia melaksanakan perutusan. Jadi bukan faktor manusiawi semata. Panggilan jabatan seorang imam bukan kerinduan, bukan hasil kerja keras manusia, tetapi misteri di mana Allah menyatakan cintanya, memilih, memberikan jabatan itu secara gratis bagi orang-orang yang berkenan di hatinya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, lagi dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa dia itu diutus untuk mengumpulkan bangsa-bangsa Israel yang tercerai-berai, untuk meneguhkan pengharapan mereka, untuk membuat mereka makin dekat dengan Tuhan, untuk menyembuhkan mereka. Itulah
identitas. Itulah tugas, itulah panggilan dari seorang yang disebut dengan hamba Allah. Imam adalah pelayan hamba Allah. Dalam bacaan Injil, ditekankan juga kepada kita melalui teladan Bunda Maria, apa yang menjadi sikap dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataan. Dia menyadari bahwa dia dipilih oleh Tuhan bukan untuk melaksanakan rencananya pribadi sendiri, tapi untuk melaksanakan rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang besar ialah menghasilkan, mendatangkan Yesus Kristus, menghadirkan Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia. Menjadikan dirinya sebagai alat untuk menampakkan dan menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih bagi manusia yang nampak dalam diri Yesus. Maria menjadi model tentang hidup, tentang cara bertingkah laku, cara berpikir, cara bertindak dari orang-orang yang mau menerima panggilan. Bacaan kedua, Rasul Paulus juga berbicara tentang hal yang sama. Aku adalah hamba, Paulus adalah hamba Tuhan yang dikuduskan untuk mewartakan Injil suci Tuhan. Yaitu mewartakan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama Diakon Urbanus, menarik untuk melihat titik temu dari ketiga bacaan ini. Berbicara tentang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kata ini suka saya dengar. Hamba, pelayan. Imam itu bukan bos. Imam itu bukan tuan. Imam itu bukan raja. Imam itu tidak ada untuk dirinya, tetapi untuk melayani, untuk menjadi penyalur berkat dan rahmat, untuk menghadirkan kehangatan cinta kasih Tuhan, untuk memperlihatkan kemurahan Tuhan, untuk menyambung kembali hubungan yang retak antara Tuhan dan sesama melalui pelayanannya. Itulah tugas dari imam, itulah martabat luhur dari imam. Jadi dia tidak berpikir untuk dirinya, untuk kesenangan dirinya, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompok tertentu pun tidak. Dia dipilih, diutus untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk menghadirkan cinta Tuhan kepada segala bangsa. Terlalu sedikitlah, kata tadi dalam bacaan pertama, bahwa tugas perutusan itu diberikan kepadamu hanya untuk satu bangsa. Tapi aku akan menjadikan engkau terang bagi segala bangsa. Nah, luar biasa kan? Bukannya kecil, bukannya sederhana, bukannya rendah status itu. Martabat itu terlalu tinggi untuk diabaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang panggilan seorang imam, berbicara tentang hidup seorang imam, identitas dan tugas mereka, kita semua suka menyebut mereka itu adalah seorang rohaniwan. Betul gak? Kan? Apa yang diharapkan Bapak Ibu, apa yang dibayangkan oleh Bapak Ibu kalau menyebut seorang pastor, seorang imam itu rohaniwan? Hah? Apa kira-kira yang ada di dalam hati kalau kita sebut imam itu adalah seorang rohaniwan? Dia bukan seorang
entah status tertentu, tapi seorang rohaniawan. Apa yang kira-kira melekat di dalam titel itu, dalam martabat itu? Disebut sebagai rohaniawan artinya orang yang paham, orang yang cakap, orang yang boleh dikatakan handal dalam hal rohaniwan. Dalam hal yang spiritual, dalam hal yang ilahi. Oleh karena itu, maka untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang imam, maka dia itu harus gemar akan hal-hal yang rohani. Suka dengan hal-hal yang rohani. Ini yang kadang-kadang sekarang makin hari makin tipis. Seorang imam rohaniwan itu harus suka berdoa, rajin berdoa, bersemangat berdoa. Itu kekhasannya, itu sumbangannya. Kalau dia melihat umatnya menderita, dia datang ke gereja di depan tabernakel, di depan patung Bunda Maria, dia berdoa, membawa umatnya itu. Itu dia. Hadiah yang terutama, itu yang menggembirakan orang. Bukan karena dilihat mereka menjadi terkenal karena YouTube. Ini banyak ya imam terkenal karena pandai main YouTube. Hampir subscriber berapa. Tidak tahu apa yang disebutkan di dalam apa itu. Buat sana sini. Tapi hal yang esensial sebagai identitasnya itu, sebagai misinya itu, hal-hal yang rohani itu dilupakan. Jangan sampai begitu. Seorang imam yang memiliki kepedulian, memiliki usaha yang serius, memiliki cinta yang besar kepada hal yang rohani, yang tekun membaca firman Tuhan, merenungkannya, yang berdoa, termasuk juga doa-doa ibadat harian. Ini juga kan banyak para imam ini pun ya harus diingatkan supaya itu yang menjadi tugas kita, bukan doa pribadi, doa ibadat harian pun itu doa-doa gereja, ya. Itu sumbangan kita, hadiah yang paling berharga yang dapat kita berikan kepada umat kita. Pelayanan paling tinggi mutunya. Tugas itu yang menjadi identitas kita, yang membuat kita berbeda. Itu yang membuat kita menjadi penuh sebagai seorang imam. Itu yang membuat kita menjadi bergembira. Itu yang membuat kita menjadi bangga. Itu yang membuat gereja menjadi kokoh. Kalau gereja tidak dibangun atas dasar hidup rohani, atas dasar iman, atas dasar doa itu, maka gereja itu akan menjadi gereja yang rapuh. Hidup imam pun menjadi rapuh. Kita tidak mau, maka kita dukung ya pada hari ini supaya Diakon Urbanus ini betul-betul menjadi imam yang bahagia. Imam yang berharga. Imam yang berarti. Bukan terutama untuk dirinya, tetapi untuk gereja, untuk manusia. Karena apa? Karena kita ini, seorang imam ini, disebut juga sebagai persona ya, in Christi. Bertindak in persona Christi. Tanda, simbol. Sebagai hal pribadi yang mewakili. Yang memperlihatkan kehadiran Yesus. Wajah Yesus. Wajah yang bagaimana? Wajah yang rendah hati. Wajah yang murah hati. Yang siap untuk melayani. Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi jelas sekali menggambarkan tentang hidup dari Yesus Kristus sebagai imam agung kita. Yang kita sebut, yang kita kenal dengan peristiwa kenosis.
Dia menjadi besar bukan dengan memegahkan dirinya, tetapi dengan mengosongkan dirinya. Menjadi imam itu kalau tidak sanggup untuk berkorban, kalau tidak siap untuk melayani, maka kita tidak bisa berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pastor Diakon Urbanus ini sudah dipersiapkan dengan baik. Tidak kita ragu tentang kualitas pengetahuannya akan apa itu tuntutan tugas seorang imam. Sudah 9 tahun disiapkan, mulai dari seminari menengah, seminari tinggi. Sudah masa diakon ditemani dengan baik. Juga sudah disiapkan oleh keluarga melalui contoh-contoh dukungan doa dari keluarga, sudah disiapkan dengan baik. Kehadiran kita yang banyak di sini pun juga merupakan suatu dukungan yang luar biasa, ya. Dia juga sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan bakat-bakat dan talenta yang dengannya dia bisa melaksanakan tugasnya, jabatannya dengan setia, dengan senantiasa tunduk kepada Tuhan. Menjadi imam adalah menjadi pelayan. Pelayan Kristus. Pelayan Kristus yang bagaimana? Pelayan Kristus yang hadir di dalam diri mereka yang paling sederhana. Juga di daerah-daerah yang terpinggir. Siap untuk menjadi pelayan seperti itu. Malah bisa melihat bahwa di sana dalam pelayanan kepada mereka yang tersisih, yang kecil, yang terpinggir itu, di situ bisa merasa empati, merasa memiliki bela rasa. Di situ kita temukan Yesus yang mengatakan kepada kita, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hadir di sini untuk mendukung saudara kita, anak kita, om kita barangkali, saudara teman kita, supaya melalui doa-doa kita, dia diteguhkan. Kita berdoa supaya melalui sakramen imamat yang akan dia terima pada hari ini, kepadanya ditambahkan kekuatan, kepadanya akan ditambahkan hikmat, kepadanya akan ditambahkan berkat dan rahmat yang diperlukan, sehingga dia dapat menjadi imam yang berbahagia, imam yang berharga, imam yang berarti, imam yang menjadi penyalur-penyalur berkat dan rahmat dari Tuhan kepada dunia. Itu harapan kita. Amin. Kita berdoa, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita berdoa untuk beliau ini, supaya roh Allah menaunginya, supaya kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan menguasai hidupnya, supaya dia dihibur dalam tugasnya dan setia, taat, tunduk, setia sampai akhir. Untuk bisa setia sampai akhir, berbahagia sampai akhir, sebagai pelayan, sebagai hamba, maka hubungan dengan Tuhan, doa, meditasi, membaca firman Tuhan, itu harus mendapat tempat yang utama. Jangan nanti kita sibuk dengan banyak pekerjaan, lalu lupa akan apa yang paling esensial dalam hidup kita. Kita adalah rohaniwan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan juga kekuatannya untuk kita sekalian. Amin.